Hari ini kita masuk ke agenda rutin tahunan kita ya, mengenai refleksi atau evaluasi hasil supervisi yang sudah saya jalankan dalam beberapa minggu ini, dimulai dari bulan Mei kemarin ya. Jadi menyangkut atau terkait supervisi, kita di sini mengajukan ke tahun kalender sesuai dengan penilaian kinerja kita ya. Jadi bukan tahun pelajaran. Jadi tahun 2025 berarti bisa dilakukan penilaian dari Januari sampai jangan Desember ya, November. Desember udah nggak bisa lagi. Jadi dalam supervisi kemarin kita belum semuanya saya nilai ada 3 guru yang belum ya, tapi nanti masih bisa kita lanjutkan setelah ini. Karena kita diminta secepatnya, maka ini momennya pas sesuai dengan kumpul data yang diskonin tadi. Jadi ini Bapak Ibu ya, definisi supervisi ya. Jadi supervisi itu jangan dijadikan sesuatu momok atau hal yang menakutkan ya. Supervisi adalah bagian pekerjaan biasa ya. Tujuannya untuk membimbing, melihat kondisi, dan apabila mungkin ada hal yang perbaiki, siapa tahu nanti kepala sekolah bisa membantu ya. Bukan dasarnya bukan menghakimi, tidak ya, tidak sama sekali ya. Jadi supervisi ini memang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya ya. Salah satunya peningkatan kompetensi guru, kemudian bagaimana manajemen administrasi masing-masing mata pelajaran, kemudian juga bagaimana layanan profesionalisme kita terhadap anak didik kita ya. Dan yang terakhir ini salah satu aja ya, untuk mengevaluasi kinerja guru dalam rangka pembinaan ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah memang tugas saya seperti ini ya, jadi bukan mengada-ngada Bapak Ibu ya. Kemudian manfaat supervisi, mungkin kita ini sudah sama-sama tahu ya manfaatnya. Salah satunya adalah menjaga mutu pembelajaran. Karena dimanapun kita berada, kalau yang namanya institusi, yang namanya organisasi yang di dalamnya meliput berbagai unit kerja, itu harus selalu ada evaluasi, termasuk juga kita sebagai guru. Kemudian manfaat lainnya adalah mungkin kalau ada masalah-masalah yang selama ini tidak tersampaikan, kepala sekolah bisa melihat langsung suasana di kelas ya, sehingga nanti pembacaan masalahnya bisa lebih cepat. Misalnya mungkin selama ini Bapak Ibu guru mengeluh suasana kelas panas ya, karena kepala sekolah nggak pada masuk, kepala sekolah nggak merasakan karena ruangannya ber-AC misalnya, taunya pas ke kelas seperti memang panas sekali ya. Dan ini tentu perbaikannya bukan di faktor di guru ya, tapi ini di manajemen. Kemudian juga hal-hal lainnya terkait peningkatan mutu guru, kemudian pelaksanaan program yang sudah kita tetapkan, dan juga memperbaiki lingkungan belajar. Apalagi sekarang kan kondisi lingkungan belajar terus disurvei ya, lewat Sulingjar ya. Nanti sebentar lagi kita juga akan mengisi ya. Dan juga yang terakhir sebagai umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah ini Bapak Ibu guru, jadwal dan daftar guru yang ada di sekolah kita semuanya ada 17 orang. Kemudian yang sudah ada supervisi 14 orang. Sisanya ada 3 orang, nanti kita menyusul setelah kegiatan evaluasi ini. Jadi kalau dilihat dari persentase ini sudah lebih 50% ya, kurang lebih bisa memotret kondisi kinerja guru-guru kita karena sudah di atas 50%. Nah Bapak Ibu, ini catatan positif yang tahun lalu ya. Jadi catatan positifnya kurang lebih masih sama dengan tahun ini. Jadi cuma yang kelengkapan administrasi guru yang semester ini belum saya periksa semuanya karena belum tidak seperti tahun lalu yang harus dikumpulkan di awal. Jadi tahun ini saya sengaja melakukan supervisi itu sifatnya seperti praobservasi tanpa pemberitahuan ya. Ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana konsistensi Bapak Ibu dalam mengajar. Karena kalau sebelumnya kita kan diumumkan dulu tanggal segini dan rata-rata administrasinya lengkap ya. Tapi dengan
saya melakukan supervisi tanpa atau tidak terjadwal, maka otomatis penilaiannya akan lebih real, lebih real lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, jadi saya melihat dari segi konsistensi ini mungkin alhamdulillah Bapak Ibu cukup konsisten walaupun penilaiannya tidak real. Ya. Walaupun saya masih temukan satu dua guru yang masih ke gaya lama, ajarnya kayak cowboy, tidak bawa apa-apa ke kelas, tangan kosong. Ya. Begitu saya datang baru bawa pulang dulu ke kelas, ke kantor ya, bawa rektor, bawa buku dan sebagainya. Jadi ini nanti Bapak Ibu kalau kita mengajar, walaupun otak kita sudah penuh dengan ilmu karena kita ada pengalaman misalnya, tetap saja kita harus bawa ya, karena di situ kan ada jurnal kita, ada absensi. Nah, mungkin kita mengabsensi tanpa mencatat, pasti kita akan lupa suatu saat ketika kita akan melakukan penilaian. Karena penilaian itu, karena absensi itu adalah bagian tidak terpisahkan dari penilaian pada saat kita mengisi rapor nanti. Ya, jadi data kita ini harus akurat, jangan dikira-kira saja. Ya. Jadi tetap kita saat mengajar kita harus melakukan persiapan. Kemudian secara umum kemampuan dalam ekspresi cukup baik. Kemudian rata-rata guru-guru kita dari suara, intonasi pada saat menjelaskan juga cukup baik. Ya. Ini catatan positifnya. Kemudian untuk perbaikan ini ambil dari yang tahun lalu ya. Yang saya coret ini berarti sudah tidak saya temukan lagi. Tetapi yang saya tidak coret ini masih ditemukan pada sebagian kecil guru. Misalnya masih ada beberapa guru yang statis, hanya duduk di kursi sebanyak PPM 2 jam ya. Kasihan kursinya panas sebenarnya. Bapak Ibu kan kelas itu milik kita ya. Kita yang menguasai kelas itu, explore kelas itu dari depan sampai belakang. Saat menjelaskan kita boleh keliling ke belakang, lihat kelas, ada sampah, lihat ada siswa misalnya yang kurang antusias kita tanya ya. Jadi tidak hanya sebatas duduk seperti saya ini ya, ini kurang baik nih duduk terus kan, jadi saya berdiri juga nih. Jadi saya keluar ke belakang nih, oh ternyata lantainya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita jadi feedback ke manajemen atau ke kepala sekolah ya. Bisa jadi dia di sini Pak Sofia dagangan tuh kita dekati ya, kan ada masalah kan misalnya ya. Kita tanya baik-baik ya. Jadi jangan bila perlu siswa itu jangan kita tegur dari depan ya, karena ada beberapa siswa ini yang cenderung pemalu. Kalau ditegur gurunya dia malu ya. Tapi kita dekati ya, ada masalah mana gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kelembagaan aplikasi PPM. Nah ini yang ini belum saya cek, nanti Bapak Ibu akan saya cek on the spot sebagai kelanjutan dari supervisi ini sesuai dengan kegiatan supervisi pada tanggal saya supervisi. Bapak Ibu masih ingat kan tanggal saya melakukan supervisi? Masih ya? Bu Ami udah lama ya, udah lupa ya. Pajang juga ya? Masih ingat Pajang? Ada ya? Nah ini pun sama ya. Jadi pada saat diskusi kelompok, ini ada siswa yang cenderung pasif. Nah kita sebagai guru juga harus respon, ya, harus responsif. Siswa yang pasif ini kenapa gitu kan? Bila perlu kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan ya. Kemudian kalau ada siswa yang menjadi tim penyaji di depan, itu usahakan semuanya itu aktif menjawab pertanyaan kawannya. Kadang-kadang kita ada satu saja yang mendominasi ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Mungkin kalau moderatornya siswa kurang berperan, kita sebagai guru yang di situ sebagai pengelola kelas bisa membantu bantuan. Mungkin minta yang lainnya membantu menjawab misalnya. Ini untuk memastikan agar semua siswa ini terlatih untuk berkomunikasi berbicara di depan umum ya. Karena kalau kita rapat, misalnya dimanapun ya, strateginya kalau kita mau berbicara pada saat rapat kita harus persiapan apa sih agenda rapat, apa yang mau dibicarakan ya. Nah nanti pun kepada siswa kita tekankan seperti itu. Nah minggu depan kita akan diskusi bahasanya ini. Kalian silakan mempersiapkan di rumah baca materi terkait itu ya. Nah kalau kita diskusi materi yang terbatas hanya sebatas yang diberikan guru, maka akan susah bagi siswa
untuk menguasai bahan. Jadi ketika tampil di depan, kalau nggak dibaca nggak bisa menjawab, ya. Nah itu harus ditekankan ke siswa kita, ya, membiasakan. Jadi siswa itu jangan berdasarkan teks saja, tapi di otaknya itu sudah ada yang paham, menempel, gitu kan. Jawabannya kemana-mana, ya. Nah itu adalah mungkin waktu belajarnya dulu mungkin dalam diskusi, misalnya. Jadi kita harus melatih ke anak-anak kita, yang mempersiapkan anak-anak kita menjadi seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi bukan hanya di ruang-ruang yang terbatas, tapi di audiens yang besar. Ya. Kita membiasakan semua siswa. Oke, yang ini sudah bagus, ya. Kemudian lanjutkan berikutnya. Nah ini catatan di supervisi kemarin, ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita sedang mengajar, fokus kita jangan ke mengejar materi, ya. Mengejar materi boleh kalau suasananya memungkinkan, tetapi kita harus bisa membaca. Kemampuan siswa dalam memahami materi yang kita sampaikan, ya. Jangan kita misalnya mengajar lari sama anak kecil, ya, dipaksa sambil jatuh, ya akhirnya digeret, kan? Ya jangan seperti itu ibaratnya. Jadi kita harus sebagai guru harus tahu, oh ini siswa ini kelihatan sudah nampak, kita tahu kan, tidak antusias. Nah, kita tanya apakah bisa nggak, gitu ya. Nah strategi bagi kita sebagai guru untuk menghadapi siswa seperti itu biasanya kita memberikan persiapan di awal. Misalnya kita pertemuan tentang apa, ya. Misalnya di bahasa Inggris, ya, Bu Ami, ya. Bahasa Inggris kan banyak kosakata tuh. Kosakata tuh merupakan salah satu kelemahan siswa kita. Buktinya adalah ketika kita sedang ujian, pasti siswa buka kamus, ya. Nah ini mungkin Bu Amin kasih list vocabulary untuk minggu depan apa aja, ya. Ini untuk persiapan. Jadi siswa tuh kalau tidak kita paksa untuk menghafal, tidak akan bisa. Ya, kita mulai dengan kata-kata yang gampang, yang ringan dulu, ya. Saya kemarin waktu Bu Amin ngajar di sana, saya tanya siswa belajar apa bahasa Inggris. Terus saya cek, kamu ini ada yang paham nggak dari conversation yang Ibu Amin kasih? Satu pun tak tahu. Jadi gimana mau menjawab, gitu kan? Itu mereka bergantung sama kamus, kan? Kalau kita tidak tahu struktur berbahasa Inggris, apalagi dalam bahasa kan ada kata-kata yang sifatnya idiom, kan? Gabungan lebih dari suatu kata yang artinya satu, gitu. Itu kalau pakai kamus pasti artinya salah, ya. Nah itu penting diberikan kepada siswa, ya. Apalagi nanti kita akan menghadapi TKA. Saya kira kalau TKA mungkin kita nggak bisa buka kamus, ya Pak Mia. Jadi ini catatan buat kelas 12. Mungkin dilatih lagi untuk penghafalan kosakata, ya. Ini untuk kecepatan mengajar ini bukan hanya di bahasa Inggris, termasuk misalnya di matematik, ya, seperti itu juga, ya. Jadi kalau bahasanya terlalu tinggi, nggak usah kita paksakan mengejar target materi kita, tidak perlu, ya. Lebih baik sedikit tapi siswa paham. Baik, Bapak Ibu, demikian kira-kira yang untuk rapat kita hari ini terkait refleksi dan evaluasi dari hasil supervisi yang sudah saya lakukan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan memberikan feedback juga hal-hal lain terkait BMM. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita terus lebih baik lagi, karena walaupun Bapak Ibu sudah baik, pasti ruang perbaikan itu selalu ada, ya. Jadi jangan merasa Bapak Ibu merasa jengah, merasa tidak nyaman dikritisi, ya. Nah, selama kita hidup pasti ada perbaikan. Kalau kita sudah baik terus dikritisi, berarti kita akan lebih baik lagi, ya. Tetapi kalau kita sudah tertutup dengan pintu kritikan, masukan, nah itu awal dari bencana. Bencana sekolah bisa bencana nasional, ya. Jadi marilah Bapak Ibu, saya pun sebagai kepala sekolah tidak anti kritik, ya, silakan, ya, sampaikan baik secara langsung, tidak langsung silakan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dengan saya, ya. Jadi kita sama-sama saling improve dengan memberikan saran dan masukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas keluangan waktunya yang diberikan kurang lebih
2 jam ada ya, 2 jam lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.